Lorenzo semakin bertaut mendengar perkataan Betty. Hanya 3 bulan tidak berjumpa, ketiga anak nakal itu tidak mengenalinya lagi. Bukan hanya tidak mengenalinya, tetapi menggunakan kesan bertubuh tinggi, galak, dan dingin untuk mengidentifikasinya. Padahal seorang anak perempuan bagi seorang ayah bagaikan sebuah jaket yang tebal yang dapat memberikan kehangatan dan cinta kasih kepada ayahnya. Namun mengapa ketiga anak kecil ini lebih mirip jubah berduri, terasa menusuk hati serta begitu dingin? Kamu siapa? Tini mengambil langkah kecil ke depan menatap Lorenzo sayu. Apa kamu, papi kami? Winnie juga mendekatinya, menatapnya dengan hati-hati. Papa galak, mamiku ada di mana? Betty tetap teguh pada keyakinannya sendiri. Ia langsung menanyainya secara belak-belakan. Mamimu akan segera pulang. Lorenzo melangkah menghampiri mereka, namun ketiga anak itu segera mundur ketakutan. Takut Lorenzo mendekati mereka. Aku ini, papi. Lorenzo mengenyitkan alisnya menatap ketiga anak itu. Ia yang sejak kecil hidup mengembara, tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga, sehingga ia sama sekali tidak mengerti bagaimana harus menjalin hubungan dengan anak-anaknya. Ia selalu bingung bagaimana menghadapi ketiga anaknya itu, sehingga membuat kepalanya sakit. Sehingga saat terjadi sesuatu, ia menyerahkan anak-anaknya kepada Tracy karena ia telah melihat kemampuan Tracy dalam mendidik anak-anak. Ia juga percaya ketiga anaknya itu akan semakin dekat dengan bibinya. Dan benar saja, sekarang anak-anak lebih menyukai bibinya, bahkan tidak menyukai ayah mereka sendiri. Aku ingin mami. Tini mengerutkan bibirnya, air matanya mulai berlinang. Aku juga mau mami dan bibi. Mata Winnie juga memerah sambil memeluk boneka kelinci kecil. Ia membukukan tubuhnya, berusaha melindungi diri, takut ayahnya berjalan mendekat. Kenapa kamu membawa kami ke sini? Betty bertanya langsung. Kami mau kembali ke rumah bibi. Lorenzo mengenyitkan alisnya, wajahnya terlihat sedih. Ia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Ini bahkan terasa lebih sulit daripada menghadapi seekor binatang buas. Segera hubungi bibi, minta bibi menjemput kami. Betty memang selalu yang paling berani di antara mereka. Ia langsung memerintah Lorenzo dengan keras. Bibi sekarang tidak bisa datang menjemput kalian. Lorenzo berkata tegas, untuk sementara ini, kalian semua akan tinggal di sini. Tidak mau. Kami tidak mau tinggal di sini. Sebelum Lorenzo selesai berbicara, ketiga anak itu langsung menangis. Tangisan mereka terdengar nyaring melengking, menggema hingga ke setiap sudut villa. Lorenzo menutup matanya erat-erat, gendang telinganya terasa mau pecah. Dadanya dipenuhi raungan, namun ia tidak boleh marah. Ia hanya dapat menahan rasa kesalnya dengan sabar membujuk. Jangan menangis, mamimu akan segera. Anak-anak sama sekali tidak mengindahkannya, satu persatu menangis dengan keras. Ketiga anak kecil itu bersama-sama mengangkat wajahnya dan membuka mulut lebar-lebar, lalu menangis dengan keras, seperti 3 buah pengeras suara kecil. Mendengar tangisan mereka, Lorenzo merasa seperti ada suara berdengung dalam kepalanya. Ia menutupi dahinya, lalu segera naik ke lantai atas sambil memerintahkan dengan dingin, suruh mereka berhenti. Baik, Jasper segera menjawabnya. Ia bergegas membujuk ketiga anak itu dengan hati-hati. Anak-anak, berhentilah menangis. Ayo Tuan Putri, jangan menangis lagi. Kakak berikan permen untuk kalian ya. Ini mainan baru untuk kalian. Cepat lihat. Tuan Putri, jangan menangis lagi.
Sekelompok orang mengelilingi ketiga anak itu, namun mereka tetap tidak berhasil membujuknya. Saat itu juga sesosok figur kecil muncul di lorong lantai 2 dan berteriak ke bawah, "Jangan menangis!" Ketiga anak kecil itu pun berhenti seketika. Mereka mendongak, wajah kecil mereka tertuju ke atas. "Kak Carlos!" Masih terdapat luka pada tubuh Carlos, bahkan tangannya masih terpasang jarum imbus. Wajahnya terlihat pucat, namun ia masih berdiri tegap. "Kak Carlos!" Melihat Carlos, ketiga anak kecil itu bergegas lari ke lantai atas. Mereka mengelilinginya, tak hentinya mengajukan berbagai macam pertanyaan. "Kenapa Kak Carlos ada di sini?" "Kak Carlos sakit sampai terluka. Apa kakak baik-baik saja?" "Kak Carlos, Bibi jangan mengkhawatirkan kakak. Bibi sudah mencari kakak kemana-mana. Apa kakak baik-baik saja?" "Aku tahu, aku baik-baik saja," Carlos berkata dengan serius seperti seorang dewasa. "Jadi, kalian harus bersikap baik. Jangan membuat keributan, paham?" "Iya, paham." Ketiga anak kecil itu langsung mengangguk dengan patuh. "Pergilah bermain." Carlos menunjuk ke bawah dengan dagunya. "Pelankan suara kalian." "Baik, Kak Carlos." Setelah ketiga anak kecil itu selesai berbicara, mereka buru-buru menutup mulut kecil mereka, khawatir suara mereka terlalu kencang hingga mengganggu Carlos. Para pelayan segera datang dan menggandeng anak-anak turun ke bawah. Seisi rumah itu pun sunyi seketika hingga semua orang pun akhirnya dapat menghembuskan nafas lega. Ketika Carlos hendak kembali ke kamarnya, ia menyadari Lorenzo sedang berdiri di ujung lorong menatapnya. Sorot matanya penuh kekaguman. "Apa paman mau berbincang-bincang denganku?" Kebetulan Carlos juga ingin berbicara dengannya. Sudut bibir Lorenzo sedikit terangkat. Ia memberi isyarat mempersilakan Carlos masuk ke dalam ruang kerjanya. Carlos berbalik dan mengikutinya ke dalam ruang kerja. Staf medis yang berada di sampingnya dengan hati-hati menempelkan kain kasa ke atas jarum yang masih menancap pada tangannya, kemudian beranjak pergi. Para pelayan menyiapkan teh dan makanan ringan, lalu keluar dan menunggu di depan pintu. "Bagaimana lukamu?" Lorenzo menyesap tehnya dan menatap Carlos dengan lembut. Kepala Carlos masih terbalut kain kasa, masih terlihat darah yang samar-samar mengalir keluar. Pergelangan tangan kirinya terkilir dan masih banyak luka lecet pada kakinya. Selain itu, dia juga terserang flu berat, mungkin disebabkan oleh kurangnya istirahat selama ia diculik. Namun Samuel Anderson tidak menyakiti Carlos karena ia menganggap Carlos sebagai senjata rahasianya. Seluruh luka pada tubuh Carlos disebabkan karena dia tidak hati-hati saat melarikan diri. "Hanya cedera kecil, tidak ada yang serius." Carlos selalu bersikap tenang. Jelas-jelas ia hanyalah seorang anak kecil yang berusia kurang dari 7 tahun, namun ia dapat berpikir dengan matang seperti orang dewasa. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Lorenzo tidak pernah suka bertele-tele. "Mengapa paman membawaku ke sini?" Carlos langsung menebak apa maksud Lorenzo. "Apa paman ingin menukar papi dan mamiku dengan Bibi?" "Bibi?" Lorenzo perlahan mengangkat alisnya. Sebelum ini terdengar asing, namun juga terasa akrab. "Maksudku adalah maminya Tini, Winnie dan Betty." Carlos mengetahui semuanya. "Bukankah seperti itu, paman?" "Iya." Lorenzo menganggukkan kepalanya dan berkata terus terang, "Aku harus membawanya kembali." "Menghadapi masalah perasaan seseorang seperti ini, tidak boleh menggunakan ancaman." Carlos mengenyitkan alisnya.
Ini dapat membuatnya semakin memberontak terhadap paman. Anak kecil, apa kamu sedang mengajariku bagaimana untuk bertindak? Lorenzo memandangnya dengan geli. Intinya, sebaiknya paman tidak melakukan hal itu. Carlos enggan berkata banyak, tapi aku tahu paman tidak akan menyakitiku dan papi pasti akan menemukan cara untuk membawaku pulang. Setelah mengatakannya, ia bangkit berdiri dan memberi hormat terhadap Lorenzo, lalu ia pergi meninggalkannya dengan anggun. Lorenzo menatap punggungnya yang kecil itu, sudut bibirnya terangkat kecil. Anak ini nantinya akan menjadi orang hebat. Jasper menghela nafasnya. Iya, Lorenzo menghembuskan nafas panjang. Alangkah baiknya jika ia adalah putraku. Keponakan Tuan, juga keluarga Tuan. Jasper bergegas menghiburnya. Selain itu, Tuan juga memiliki 3 putri kecil yang manis. Ketiga penindas itu sama seperti ibu mereka. Kepala Lorenzo terasa sakit memikirkan Tini, Winnie, dan Piti. Sebenarnya ia bukan menganggap bahwa anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan, namun ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus berkomunikasi dengan anak-anaknya itu. Sedangkan Carlos memiliki kecerdasan IQ dan EQ yang sama seperti orang dewasa, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Bahkan ia merasa berbicara dengannya lebih menyenangkan dibanding dengan orang dewasa lainnya. Sayangnya tidak semua anak-anak seperti Carlos. Justru anak perempuan itu dapat dikatakan manis kalau mereka lincah dan ceria. Jasper tersenyum. Mereka sekarang masih kecil. Pasti pembawaan mereka akan lebih tenang setelah beranjak dewasa nanti. Semoga saja. Lorenzo bangkit dan kembali ke kamar tidurnya. Ia berdiri di bawah pancuran kamar mandi, menundukkan kepalanya menatap monster yang bersembunyi di dalam kegelapan. Ia menggetakkan giginya dengan penuh kebencian. Tatapannya begitu dingin. Hatinya terasa sakit memikirkan Dewi, si monster itu. Entah sampai kapan wanita itu dapat kembali ke sisinya. Ia harus membuat wanita itu merasakan 2 kali lipat penderitaan dan penghinaan yang ia rasakan. Keesokan paginya, cuaca hari ini begitu cerah. Tracy membuka jendela dan menyipitkan matanya, menatap terangnya sinar matahari di luar ikut mencerahkan suasana hatinya. Seluruh kabut telah sepenuhnya terangkat, membuat perasaannya sebaik cuaca hari ini. Kamu sudah bangun. Suara Daniel terdengar dari belakangnya. Tracy menoleh menatapnya, senyuman hangat terpancar pada wajahnya. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia berharap agar setiap pagi saat mereka terbangun, mereka dapat saling menyapa selamat pagi. Namun sekarang harapannya itu akhirnya menjadi kenyataan. Harapan yang begitu biasa dan sederhana, namun baginya adalah sebuah kebahagiaan terindah. Kemarilah. Daniel mengulurkan kedua tangannya. Peluk aku. Tracy menghampirinya dan masuk ke dalam pelukannya. Ia membenamkan wajahnya ke dalam lekukan leher Daniel dengan penuh kerinduan menghirup aroma tubuhnya. Bila dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang ada aroma obat tradisional yang pekat terpancar dari tubuhnya. Mungkin itu merupakan efek dari pengobatan jangka panjang. Namun ia sangat menyukainya, bahkan aroma itu terasa begitu menenangkan baginya. Apa lukamu masih terasa sakit? Daniel mencium pundak Tracy dengan sedih. Lengan Tracy sekarang masih terasa sedikit kaku. Dapat terlihat lukanya begitu dalam. Tidak sakit. Tracy mengusap-usap punggung Daniel. Ia ingin mempererat pelukannya, namun luka pada bahunya terasa sakit, membuatnya tidak dapat mengangkat tangannya. Jangan bergerak.
Daniel berbalik dengan hati-hati meletakkan Tracy di bawah tubuhnya. Daniel berbaring miring di samping Tracy dengan satu tangan menopang kepalanya sambil menatapnya dengan lembut. Istirahatlah dengan baik. Aku harus pergi ke kantor. Penyakitmu lebih parah dariku. Kamu harus terus menjalani perawatan. Tracy memegangi wajah Daniel dengan kedua tangannya, lalu berkata dengan sedih, serahkan urusan perusahaan padaku. Sebaiknya kamu bergegas mencari tabib dewa. Aku memang akan pergi menemuinya. Aku pasti menjalani pengobatan setiap hari. Tapi aku juga harus mengurus perusahaan. Aku tidak mungkin menyerahkan seluruh kekacauan ini padamu. Daniel mencubit pipinya dengan lembut. Istirahatlah agar lukamu dapat segera pulih. Lalu temani Carlos dan Carla saat kamu sedang santai. Jangan mengkhawatirkan hal lain. Lalu bagaimana dengan Carlos? Tracy masih merasa gelisah. Aku akan menemui kakakmu hari ini. Daniel bangkit berdiri dan mengenakan pakaiannya. Apa? Tracy langsung berubah cemas. Kamu akan menemui kakakku? Apa kamu ingin membahas soal Carlos dengannya? Jangan khawatir, kita tidak akan berselisih. Daniel mencium keningnya. Ia bukan hanya kakak iparku, tapi juga penyelamat keluarga kita. Aku harus balas budi padanya. Tracy begitu terkejut mendengar perkataannya itu. Daniel yang dulu begitu arogan, yang selalu menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain dan menganggap Lorenzo sebagai musuhnya, namun sekarang sikapnya telah berubah total. Orang yang pernah kehilangan segalanya, pasti pikirannya akan terbuka. Daniel mengetahui apa yang dipikirkan oleh Tracy. Terkadang kita harus berdamai dengan diri sendiri dan juga harus berdamai dengan orang lain. Suamiku telah dewasa. Tracy memeluk Daniel dengan kebahagiaan yang menyelimuti hatinya. Kamu juga belum mencobanya. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku sudah dewasa? Daniel menggigit telinga Tracy dengan nakal menggodanya. Hah? Tracy awalnya tidak mengerti, namun setelah ia tersadar, dia langsung memukuli dada Daniel dengan malu. Menyebalkan. Daniel meninggalkan rumah sakit dan langsung pergi ke perusahaan. Ia harus mengurus beberapa urusan penting terlebih dahulu, baru menemui tabib dewa untuk menjalani pengobatan. Direktur Tony menelponnya untuk mendiskusikan tentang situasi perusahaan. Direktur Tony langsung berubah gembira setelah mengetahui Daniel akan segera tiba di perusahaan. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa khawatir. Tubuhmu belum benar-benar pulih. Kamu tidak boleh bekerja terlalu keras. Jangan khawatir, aku akan mengatur waktu dengan baik. Daniel menenangkannya. Biar Winnie yang memilih dokumen-dokumen penting untuk kuurus terlebih dahulu. Aku harus pergi jam 4 sore nanti. Oke, aku akan segera menyuruhnya untuk mengatur semuanya. Iya. Setelah memutuskan panggilannya, Daniel kembali menghubungi pihak kepolisian. Ia harus mengetahui apakah Friska telah memberikan bukti yang cukup dan polisi telah secara resmi menangani Samuel atas berbagai kejahatan yang telah dilakukannya. Pada saat yang sama, polisi telah mengusut penyamaran Billy sebagai Daniel sebelumnya dan berbagai penipuan yang telah ia lakukan. Sekarang mereka mulai mengejarnya sebagai buronan. Mereka juga mengingatkan Daniel untuk segera menghubungi mereka apabila telah mendapat informasi mengenai Billy. Daniel segera menyetujuinya. Daniel perlahan-lahan mengembalikan grup Waylands ke posisi awal. Ia mulai membereskan semua kekacauan selama ini dan membawa perusahaan kembali ke jalur semula.
Setibanya di perusahaan, Direktur Tony, Winnie, Sanjaya, dan semua direktur lainnya tengah menunggu kedatangan Daniel. Daniel mengumumkan informasi dari pihak kepolisian tadi. Niat jahat Samuel dengan membeli saham para direktur pun seluruhnya dikembalikan lagi oleh Daniel, serta menempatkan mereka kembali pada posisi masing-masing. Semua orang begitu gembira, ucapan penuh terima kasih memenuhi seisi ruang rapat itu. Melalui kejadian ini, semua orang semakin percaya dan menghormati Daniel, meskipun ia biasanya menuntut begitu keras. Namun setelah insiden ini, semua orang dapat melihat kemampuan secara loyalitasnya. Daniel sedang dulu tidak suka banyak bicara. Ia banyak mengucapkan beberapa kata kepada semua orang. Lalu bersama Sanjaya dan Direktur Tony kembali ke ruang kantor presiden. Sanjaya merasa begitu bersalah karena tidak melindungi grup Waylands dengan baik selama ini. Ia terus meminta maaf karena merasa tidak berguna saat menghadapi masa kritis dulu. Daniel menenangkannya. Paman Sanjaya, tidak perlu seperti ini. Semuanya akan baik-baik saja. Tuan Daniel, aku tahu seluruh insiden itu dari awal hingga akhir. Daniel menatapnya sambil tersenyum. Paman telah berusaha keras. Aku dan Tracy benar-benar berterima kasih pada Paman. Menyebut Tracy, aku semakin merasa malu. Sanjaya teringat ketika Tracy baru saja meneruskan grup Waylands. Saat Tracy berusaha melindungi grup Waylands, ia sempat mencurigainya, khawatir ia akan sepenuhnya mengambil alih grup Waylands sebagai miliknya. Ia baru tenang setelah Tracy berani menjamin ketulusannya, namun sekarang mengingatnya kembali membuatnya merasa begitu bersalah. Semuanya sudah berakhir. Itu tidak penting. Daniel tersenyum dan berkata dengan bijak, tapi aku berharap Paman bisa benar-benar mempercayainya di masa depan. Tentu saja akan lebih baik jika Paman dapat meminta maaf padanya saat bertemu dengannya nanti. Iya, tentu saja. Sanjaya berulang kali menganggukkan kepalanya. Tubuh Paman masih kurang sehat. Sebaiknya Paman pulang dan beristirahat lebih awal. Daniel menenangkannya. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku dan Tracy juga telah pulih kembali, kami bersama anak-anak akan pergi mengunjungimu. Baik. Sanjaya sangat tersentuh, tak hentinya mengangguk. Daniel meminta Winnie untuk mengantarnya keluar, kemudian ia membungkuk rendah-rendah untuk memberi hormat kepada Direktur Tony. Kamu sedang apa? Wajah Direktur Tony memucat ketakutan. Ia pun bergegas menopang Daniel, membantu berdiri kembali. Sejak insiden terjadi padaku, tidak peduli apapun yang terjadi, Direktur Tony selalu mempercayai Tracy. Anda berusaha keras menjaga perusahaan, bahkan rela mengorbankan segala sesuatu untuk melawan Samuel. Sudah sepantasnya aku membukukan badan padamu atas kesetiaanmu itu. Daniel menatapnya lekat-lekat dengan tulus berkata, tanpa Direktur Tony, perusahaan ini mungkin tidak dapat bertahan hingga sekarang. Mendengar perkataan itu, hati Direktur Tony begitu tersentuh. Ia berkata dengan mata memerah, aku telah membuat kesalahan saat melakukan penelitian ilmiah dulu. Semua orang mencurigaiku. Hanya presiden yang mempercayaiku, bahkan mengeluarkan banyak uang untuk merekrutku, membiarkanku bergabung dengan dewan direksi, hingga mengabaikan larangan Tuan Besar. Presiden memberiku kehormatan yang sangat tinggi serta kedudukan, bahkan juga memberiku saham grup Waylands. Meskipun aku dulu selalu bersikap begitu serius denganmu dalam urusan pekerjaan, tapi aku tahu kalau presiden adalah seorang pimpinan yang baik dan terampil, berani, serta memiliki loyalitas yang tinggi.
Sebelum insiden yang menimpa Presdir telah mempercayakan anak-anak dan grup Wellens padaku. Bagaimana mungkin aku bisa merusak kepercayaanmu? Selain itu, aku telah melihat sendiri bagaimana Tracy bertumbuh. Aku mempercayainya, sama seperti aku mempercayai Presdir. Terima kasih. Terima kasih. Daniel 2 kali mengucapkan kata terima kasih untuk menunjukkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Ia tidak suka berbicara banyak, namun kata-kata itu begitu bermakna. Aku juga seharusnya berterima kasih pada Presdir, kata Direktur Tony terharu. Presdir dapat kembali tepat waktu dari jurang kematian, tidak membiarkan kerja keras kita berakhir sia-sia.